Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sahabat, sekarang kita akan bercatur lagi nih ya. Catur saya memegang putih. Rating saya masih 1839 dan lawannya di bawah saya sedikit. Ini adalah permainan yang cukup menarik dan juga mengandung pelajaran ya sahabat. Oke, kita lanjutkan. Nanti saya udut dulu. Yuk langsung. 4 5. Nah, ini adalah pembukaan Sisilia. Kalau kita melangkah ke 4, kamu lawan melangkahkan ke C5, ini berarti pembukaan Sisilia. Dan setiap pembukaan adalah yang menentukan itu dari pihak hitam, dan putih hanya melayani saja. Kalau si hitam memang pandai memainkan pembukaan, putih ini akan kerepotan. Oke, lanjut saja. Kuda F3, kuda C5. Nah, ini posisi masih imbang ini. Pion D4, pion kali D4, kuda kali D4. Nah, ternyata dia tidak mau makan kuda saya dan memilih mengancam pion E4. Kuda C3 menjaga pion E4. Pion E5 mengusir kuda saya. Nah, kuda F5. Nah, ini saya sengaja melangkahkan kuda ke F5, tujuannya supaya posisi ini tidak stabil. Ini kalau saya melangkahnya ke F3, nanti permainan akan tetap seimbang. Dan kalau permainan terus seimbang terus, alias dari kedua belah pihak tidak melakukan kesalahan, maka permainan bisa mengarah pada remis. Nah, sudah jelas kuda saya akan mengancam ke petak D6 untuk menyekak, atau mengancam pion G7 kalau nanti gajahnya pergi. Oh, pintar. Pion D6, gajah C4 langsung mengancam pusat pertahanan lawan. Ya, kalau yang dimaksud pusat pertahanan yaitu pion F ya. Kalau putih pion F2, kalau hitam pion F7. Itu adalah pusat-pusat pertahanan. Dan itu pion itu yang biasanya menjadi titik serangan. Oke, lanjut. Kuda makan E4. Ya. Kenapa kok saya memilih makan pion G6? Ya, tujuannya sudah jelas. Ini supaya imbang ya. Supaya imbang perwira. Kalau dia makan kuda saya juga makan kuda hitam. Nah, ini dalam posisi seperti ini putih lebih diunggulkan karena posisi pertahanan hitam ini sudah bolong pionnya, itu pion G6. Oke, lanjut. Gajah kali kuda, kuda kali kuda. Nah, kalau melihat posisi seperti ini sepertinya putih lebih diunggulkan. Ya, lanjut. Hitam rokade. Nah, itu kesalahannya hitam seperti itu. Jadi ada pion yang tidak terjaga, nggak tahu mungkin nggak tahu yang menyerang itu 2 kali, yang penjaganya itu hanya 1 kali, malah dia rokade. Nah, itu termasuk kesalahan hitam yang membuat permainan tidak seimbang. Karena biasanya kalau beda perwira, beda jumlah
buah catur itu bisa menjadi tidak seimbang sahabat. Ya lanjut saja. Pion A6 saya rokade. Pion B5 mengancam posisi gajah. Nah, saya langsung makan gajah saja. Nah, menteri makan kuda. Kalau posisi unggul perwira atau unggul pion itu sebaiknya itu harus mukul, selalu memukul, selalu memakan. Kalau sekira imbang makan, kalau imbang makan. Dan nanti kalau di posisi akhir, babak akhir, nanti yang unggul itu biasanya yang unggul perwira. Nah, gajah ke D5 ini saya ini sedang berbicara dengan para subscriber saya, meskipun jumlahnya belum nyampe ratusan, tapi akan saya ajak dialog. Nah, oke sahabat, ini gajah saya mengancam kuda. Oh, malah bentengnya pergi. Nah, saya mengancam pion. Ini begini, pion memajukan pion ke langkah F4 ini tujuannya supaya benteng putih itu punya sasaran, punya lajur yang langsung menyerang ke F7. Lanjut. Oh, dia malah mengancam gajah saya. Oke. Menteri saya pergi ke F3 sambil mengancam kuda 2 kali. Kuda pergi mengancam menteri. Ya, menteri saya ke E4 sekaligus untuk menjaga pion, meskipun tidak ada gunanya karena pion di C2 itu diserang 2 kali. Tapi enggak masalah, kita lanjut saja. Pion makan F4, gajah saya makan F4. Nah, ini langsung mengarah pada benteng. Nih, kalau kita melihat posisi seperti ini mungkin bisa diprediksi ya oleh teman-teman, bisa diprediksi, bisa menganalisa kira-kira ada kesempatan kombinasi apa enggak. Kalau ada kesempatan kombinasi itu sangat bagus. Ya, mungkin bagi teman-teman ada yang bisa menebak langkah kombinasi, meskipun saya belum tahu. Oke, lanjut. Nah, benteng ke B6. Nah, ini sebenarnya ini sangat bagus ini. Oke, lanjut. Nah, gajah ke E5 langsung menyerang gajah pertahanan. Sekak. Geser, saya lebih baik geser daripada gajah saya makan. Oh iya, langsung menteri mengancam gajah 2 kali itu. Menteri sama benteng mengancam gajah saya yang mana penjagaannya itu hanya ada 1. Oke, kita lanjutkan. Gajah ke F7 sekak. Nah, gajah ke H8. Oh, terima kasih. Ya. Itu ngehu. Biar apa lah. Oke. Terus kita lanjutkan. Saya makan sekak ya Arab. Raja makan gajah saya. Nah, ini posisi sudah lumayan membaik, ini bisa diprediksi. Sekak menteri ke G4. Nah, ini sudah mendekati kemenangan ini. Lanjutkan. Nah, menteri ke H8. Nih, kira-kira ada langkah kombinasi apa enggak ini sahabat? Kalau yang namanya kombinasi itu memang ada momen-momen tertentu ya. Ya, sambil mencari momen. Ada momen apa enggak? Kalau enggak ada, yang penting kita jangan melakukan kesalahan.
Ya sahabat, kita lanjut ya makan. Wah, benteng ditumpuk mungkin menyerang menteri. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya melakukan pengorbanan pion. Melakukan pengorbanan pion ini adalah pion beracun ya sahabat ya. Pion beracun itu kalau itu dimakan kita mati. Dia tahu nggak saya kasih pion beracun. Seharusnya dia mikirnya lebih panjang. Kalau ada gratisan itu jangan langsung dimakan seharusnya sahabat. Jangan langsung dimakan, tapi mikirnya agak lama. Ini pion beracun, pancingan apa bukan? Nah, kalau pancingan jangan dimakan. Wah, dia ternyata makan pion beracun sahabat. Nah, itu akibat makan pion itu bisa menyebabkan kalah sahabat. Tahu nggak kira-kira langkah mana yang akan saya lakukan? Mungkin videonya bisa dijeda dulu sahabat. Ya cari. Oke, ketemu ya, benar sekali. Tebakan para sahabat, yaitu saya akan melangkah mandirinya ke D5, ke E5 ya, sekak ya. Ini gara-gara makan pion beracun jadi kena sekak. Lah sekak yang seperti itu seandainya kalau ditutup dengan benteng itu sia-sia sahabat, karena nggak ada gunanya, langsung saja disekak langsung mat. Oke, sekian dulu para sahabat ya. Mungkin kalau video ini termasuk menghibur atau ada pelajaran-pelajaran satunya yang bisa diambil, oke, saya minta bantuan subscribe sahabat. Subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.